udah dari kapan tahu kali ya kalau ngikutin ego gitu. Jangan sampai lah, maksudnya yang namanya masalah tuh ada gitu, masalah pasti ada. Cuman selama masih bisa ketemu jalan keluar ya kenapa nggak diselesain dulu. Namun saat beban begitu berat di pundak dan titik temu tidak kunjung ia peroleh, sempat juga ia membicarakan persoalan rumah tangganya kepada seorang advokat. Namun sekali lagi bukan untuk membicarakan kemungkinan berpisah, melainkan demi mencari penyelesaian. Saat ia dinyatakan 50% sembuh dari serangan sel ganas itu. Iya, 20% lah. Jadi sekarang tahap pemulihan penyakit itu ya sudah 50%. Dan dia juga masih bisa untuk lebih bersemangat untuk menyongsong hari depannya yang kita nggak pernah tahu. Ya itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Untuk mencapai kesembuhan yang jauh lebih sempurna, Krisya masih harus menjalani serangkaian pemulihan fisik dan mental. Untuk bepergian pun ia masih bergantung kepada kursi roda. Namun ia optimis dengan sedikit lagi perjuangan, ketabahan dan disertai doa, kesembuhan yang menjadi impiannya akan terwujud. Ya semangat ada, itu ada kegembiraan juga gitu. Tapi ya perjalanannya masih lama. Saya bersyukur itu udah selesai satu siklus karena Mas Krisya terus terang mendapat kemo yang keras sampai rambutnya rontok, sampai badannya habis. Dokter-dokter juga mengakui bahwa secara tuntas itu belum pernah bisa ketemu. Tapi paling tidak quality of life dia harus lebih baik dari waktu dia drop, itu aja. Jauh sebelum merasakan gejala penyakit pada tubuhnya, Krisya tidak pernah menyangka ia akan mengalami kondisi seperti ini, bergantung hidup pada obat-obatan. Namun, yang membuatnya kian terasa pilu saat menyadari harta karun satu-satunya berupa suara untuk bersenandung belum lagi berfungsi dengan baik. Ya katanya nggak usah nyanyi lah, asal kehadirannya aja gitu. Tapi kok rasanya kalau cuma hadir aja. Kita tidak pernah mengharapkan untuk kembali seperti dulu gitu. Kalau dia masih bisa naik panggung, alhamdulillah. Walaupun dia masih duduk di kursi roda, ya. Seperti cobaan penyakit, keterbatasan yang ia alami sekarang diterima Krisya dengan penuh ketabahan. Ia percaya jika Tuhan berkehendak, suatu saat nanti ia masih bisa menyapa para pecintanya lewat alunan suara merdunya. Tapi kalau teringat dari pertunjukan-pertunjukan gitu, dimana kita bisa bernyanyi bersama sebagai satu kumpulan besar tuh penonton dan saya bersama-sama. Kesembuhan Krisya meski masih dalam proses pemulihan, membawa angin segar bagi keluarga, para pecintanya serta rekan-rekan Krisya di dunia hiburan sebagai jawaban dari harapan akan kembalinya sang legendaris. Saya memang masih dalam pemulihan, jadi tentu juga saya masih mengharapkan doa restu dari penonton dan pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Rumah tangga Jen Salimar dilanda gosip tidak sedap. Pernikahannya dengan Febri yang telah dijalaninya kurang lebih 2 tahun terancam berantakan. Kabarnya tidak lama lagi ibu satu anak ini bakal mengajukan gugatan cerai. Rumah tangga Jen Salimar dikabarkan tengah dilanda prahara. Meski terkesan adem ayem dan jauh dari gosip, kehidupan rumah tangga Jen Salimar dengan Febrianto Indrakusuma yang baru dibangun sejak bulan November tahun 2004 lalu dikabarkan sedang diambang perpisahan. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab hingga kehidupan pernikahan yang telah dimeriahkan oleh kehadiran seorang putra itu begitu mudah diguncang badai. Namun kabarnya, Jen dan Febri telah memutuskan untuk berpisah ranjang.
Ditemui di sebuah kesempatan, Jane Syalimar membantah kabar tersebut. Namun Jane tidak mengingkari kalau kehidupan pernikahannya dengan Febrianto sedang mengalami pasang surut. Wajar lah dalam rumah tangga ada kelas pendapat, itu wajar. Mungkin ada orang yang kayak aku orangnya tuh saklek, dalam artian A, B, B. Jangan sekarang A tiba-tiba besok berubah. Aku nggak mau kayak gitu. Nah itu yang terkadang jadi berat. Sempat beredar kabar, bumbu-bumbu ketidakharmonisan itu mulai terjadi sejak awal-awal pernikahan mereka. Desas-desus yang terdengar percekcokan Jane dan Febri mulai berkobar karena persoalan ekonomi. Kondisi Febri yang tanpa pekerjaan jelas membuat kehidupan perekonomian rumah tangga baru ini morat-marit, hingga perselisihan pun begitu mudah terbakar. Namun Jane menolak untuk berkomentar mengenai hal itu. Prinsip lah, prinsip. Banyak kan ya wajar lah ya, lumrah lah prinsip saling adu argumen. Kita tidak mau mengharapkan hal-hal yang buruk gitu kan. Kita pengen semuanya lancar, kita pengen semuanya tuh fine gitu. Tapi sometimes kalau misalnya ada masalah, terkadang agak kesulitan, dalam artian agak lama buat kita untuk menyelesaikan secara cepat gitu loh. Mengenai pisah ranjang, lagi-lagi Jane Syalimar tidak memungkiri. Menurutnya langkah itu terpaksa ditempuhnya semata-mata untuk perbaikan diri. Bisa kamar ya aku sama Zarno, maksudnya aku nemenin karena Zarno lagi nggak enak badan, kemarin kan lagi sakit, jadi ya udahlah, saya mengungsi ke kamarnya dia, ya saya temenin. Ya itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sebenarnya, karena ya yang namanya manusia, kalau misal dua-duanya udah emosi, dua-duanya udah egonya masing-masing keluar, timbul, gimana caranya kita bisa meredam. Meski diterpa persoalan yang cukup mengganggu, Jane mengaku tidak pernah berpikir untuk berpisah, apalagi terlalu cepat mengucap kata cerai. Ia tetap percaya persoalan yang tengah dihadapinya bersama sang suami merupakan proses penyesuaian belaka sebagai pasangan suami istri baru. Mungkin kalau ikutin egois, udah dari kapan tahu kali ya kalau ngikutin ego gitu. Jangan sampai lah, maksudnya yang namanya masalah tuh ada gitu, masalah pasti ada. Cuman selama masih bisa ketemu jalan keluar ya kenapa nggak diselesain dulu. Namun saat beban begitu berat di pundak dan titik temu tidak kunjung ia peroleh, sempat juga ia membicarakan persoalan rumah tangganya kepada seorang advokat. Namun sekali lagi bukan untuk membicarakan kemungkinan berpisah, melainkan demi mencari penyelesaian. Seputar kehidupan rumah tangganya, Febri yang ditemui secara terpisah di rumahnya menolak untuk berkomentar. Mungkin ini suatu kombinasi unik, menyandingkan Raja dan Ratu dalam satu panggung. Dua band yang sama-sama sedang melejit dan digandrungi di tanah air ini akan mengguncang 40 kota dalam konser bertajuk Rock in Love. Konser yang disebut-sebut akan menjadi perhelatan yang besar itu akan digelar selama 4 bulan, dimulai dari akhir bulan Februari hingga akhir bulan Mei 2006. Ini bukan pertama kali juga untuk namanya Raja dan Ratu, tapi memang itu idenya sangat bagus sekali karena ini kan kalau Raja dan Ratu yang sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipublish di TV, tapi sekarang benar-benar orang jadi kesannya seperti pertama kali. Meskipun Raja dan Ratu dalam konser di 40 kota mendatang akan tampil dalam panggung yang sama, namun ternyata duo Maya Ahmad dan Mulan Kwok yang melejit lewat hits Teman Tapi Mesra ini dengan tegas menyatakan bahwa Ratu tidak akan bermain bersama-sama dalam satu panggung atau berkolaborasi dengan Raja. Kalau ada arogansi dari kita, saya rasa mungkin kita akan menolak untuk tur bersama. Nah, kita. itu. Saya rasa enggak, karena emang tidak ada tawaran berduet dengan Raja. Kalau dibilang kita sombong nggak mau duet, saya rasa ngapain kita sekalian aja nggak usah tur bareng gitu aja kan. Tak terasa 30 menit sudah berlalu dan akhirnya kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Poppy Yulisin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas,
Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa dan jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu jam 4 sore waktu Indonesia Barat hanya di saluran kebanggaan kita bersama RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.